diberikan. 9. Jika ada suatu hal peserta tidak dapat mengikuti sesi, peserta wajib memberitahukan kepada panitia. 10. Peserta wajib mengikuti semua sesi dari pembukaan dengan penutupan MPLS. 11. Peserta didik baru yang tidak mengikuti kegiatan MPLS secara utuh akan diberikan tugas mandiri. Bagi peserta terbaik dan aktif akan diberikan apresiasi oleh sekolah. Selanjutnya, penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh pembina apel. Dimohon berdiri. Kepada sang merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sambutan dari Kepala SMK Sangkuriang 1 Cimahi kepada yang terhormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Pagi hari ini kita akan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kegiatan kita di lingkungan SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Yang kami hormati Bapak Babinsa Bapak Edi Hartono selaku pembina di lingkungan RT 04 RW 20 Kelurahan Cipageran Cimahi Utara dalam rangka memberikan pengawasan dan pembinaan di lingkungan masyarakat yang ada di sekitar. Tentu juga Bapak dan Ibu guru yang kami hormati dan kami banggakan, dan tidak lupa anak-anakku siswa baru, selamat datang di kelompok 5 kegiatan MPLS hari yang terakhir, hari kelima, sebagai bagian dari pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak yang Bapak banggakan, meskipun jarak
ada kita rasakan antara fisik kita dengan anak-anakku, tapi kita memiliki perasaan, memiliki psikologis yang dekat. Kita merasakan begitu dalam suasana COVID-19 ini. Kita mengadakan kegiatan dalam bentuk daring, meskipun sekali lagi jauh dari jarak yang memisahkan kita, tapi dari sisi rasa perasaan kita dekat. Oleh karena itu, anak-anak yang berada di rumah tetap memiliki semangat untuk mengikuti kegiatan ini, bagian dari awal kalian menjadi siswa di SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan bagian dari tahap kalian beranjak ke usia yang lebih dewasa. Pada beberapa bulan yang lalu, ketika kalian masih berada di lingkungan SMP, teman-teman kalian memiliki lingkup yang lebih sempit. Mungkin tetangga kita, mungkin teman-teman kita yang ada di desa kita. Tetapi ketika kita berbicara kalian beranjak ke sekolah tingkat yang lebih tinggi, SLTA, maka kalian akan lebih terbuka lagi buat teman-teman kita, jangkauannya lebih luas. Ada yang dari kabupaten dan kota yang berbeda. Ada bahkan mungkin ada teman-teman kita dari provinsi yang berbeda. Nah, oleh karena itu cakupan kita sekarang sudah beradaptasi dari lingkungan yang kecil semakin besar dan kalian akan menjadi warga negara Indonesia tentunya. Di awal kalian meraih usia yang semakin dewasa di SLTA, ini sangat berdampak kepada pola pikir yang harus kalian sesuaikan. Harus kalian adaptasi dengan lingkungan kita semua. Lingkungan yang baru dengan Bapak dan Ibu guru, dengan teman-teman, dan dengan fisik lingkungan yang ada di sekolah SMK Sangkuriang 1 Cimahi. Tentu ini berdampak kepada cara kalian berpikir. Yang paling pokok ketika kita berbeda dengan suasana dan fisik yang berbeda, yang paling pokok bukan fisik semata, tetapi bagaimana budaya kerja, budaya komunikasi, kebiasaan-kebiasaan kita yang perlu kita cermati yang berbeda. Di SLTP barangkali kalian setiap saat memiliki kesempatan dengan keterbatasan capaian kompetensi yang berbeda. Ketika di SLTA, di SMK akan lebih luas lagi. SMK sebagai bagian dari sekolah yang bersifat vokasi keterampilan, maka mengarah kepada bagaimana memupuk keterampilan kalian, membina dan meningkatkan keterampilan kalian. Tapi kalau di SLTP masih bersifat umum. Nah, mari kita ikuti kegiatan MPLS dari hari yang pertama sampai hari terakhir, dan kalian pada saat ini daring harus lebih berpartisipasi, harus lebih memiliki kesempatan aktif ketika dibandingkan pada saat dengan suasana di luar jaringan atau domain. Sekali lagi selamat mengikuti dan ikuti dengan baik. Kita akhiri, saya sampaikan apresiasi kepada anak-anak yang telah masuk di jaringan, dan yang belum tetap kita tunggu supaya lebih lengkap lagi kalau memang hari ini belum lengkap. Kalau memang jumlahnya sedikit, bisa ditambahkan dengan siswa yang pada kelompok pertama. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari pembina apel, yaitu dari Babinsa Cimahi Utara. Pada yang terhormat, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min
min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Sangkuriang, yang saya hormati Ibu Bapak Guru yang hadir dalam kegiatan ini, tidak lupa juga kepada adik-adikku siswa-siswi SMK Sangkuriang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan kegiatan meskipun keterbatasan waktu, situasi, dan tempat, tetapi tidak mengurangi kehikmatan dalam melaksanakan acara MPLS ini. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita semua, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada alim ulama, kepada para sesepuh-sepuh, dan mudah-mudahan kepada kita semua sebagai umat, dan mudah-mudahan sampai akhir zaman, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Kepala dan kepada Ibu sekalian, mungkin Ibu Bapak Guru juga, karena saya pada saat ini pertama dalam acara MPLS ini, sekalian saya memperkenalkan diri. Bu, Bapak, nama saya Edi Hartono, pangkat Pelda Kesatuan Kodim 0609, dinas sebagai Babinsa di Kelurahan Cibabat. Dalam hal ini dari gugus tugas Kota Cimahi juga kami ada tugas, diantaranya protokol kesehatan. Dan di sini mungkin karena limited waktunya sedikit, sehingga saya mungkin akan menyampaikan beberapa item saja, Pak Kepala. Jadi selama ini perkembangan COVID-19 di Kelurahan Cipageran, terhitungnya dari awal mulai terjadi pandemi ini sampai dengan mungkin 2 minggu ke belakang, Bapak Ibu, Kelurahan Cipageran adalah rekor muri, sehingga paling banyak di dalam data gugus COVID ada 15, dan itu juga salah satu tugas kami sebagai Babinsa di lapangan, mengecek dan mencatat dan dilaporkan ke Kodam melalui SPID. Nah, perkembangan demi perkembangan, langkah demi langkah, pemerintah sudah berupaya, sehingga alhamdulillah pada Sabtu kemarin terakhir untuk Kelurahan Cipageran alhamdulillah dinyatakan 0 Bapak Guru, Ibu Guru. Jadi alhamdulillah ini satu berkah buat kita semua, dan mudah-mudahan ke depan insya Allah untuk Cipageran khususnya, insya Allah mudah-mudahan bertahan di 0 atau 0, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Di sini saya menyampaikan sedikit saja kepada adik-adikku sekalian, terutama mungkin sekarang eranya new normal. Saya sebagai Babinsa akan pam tubuh di wilayah, khususnya mungkin mewakili gugus tugas Kota Cimahi, menyampaikan kalau tidak bisa adik-adikku sekalian ditinggalkan suatu kegiatan di luar rumah, ya silahkan keluar rumah, namun harus mengikuti prosedur apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Yaitu diantaranya yang pertama, jangan lupa pakai masker. Keluar rumah walaupun hanya 3 meter atau 4 meter, dari awal kita keluar rumah, adik-adikku semuanya harus memakai masker. Yang kedua, apabila bertamu ke suatu tempat atau berkunjung, yang pertama kita laksanakan cuci tangan pakai sabun, karena virus ini sangat ganas, tapi sama sabun takut adik-adikku ya. Jadi jangan sampai hanya cuci tangan saja kemudian tidak memakai sabun. Gunakan air yang mengalir sehingga apa yang telah kita cuci itu bisa pergi, tidak mengumpul di suatu tempat. Dan usahakan kalau bisa membawa hand sanitizer kemana-mana. Apabila kita bersentuhan dengan tubuh kita sendiri, terutama untuk mulut dan hidung, jangan sering bersentuhan apabila kita dalam posisi tangan kita belum cuci tangan. Yang kemudian yaitu social distancing, di mana mungkin ada adikku sekalian ini sering bergerombol, hindarilah perkumpulan di mana melebihi dari 2-3 orang. Di situ adalah
mungkin sudah melihat perkembangan di layar televisi juga, justru malah sekarang militer kluster terakhir yang sekarang itu karena OTG, jadi tanpa gejala, kita sehat, tetapi pada saat diperiksa di swab ternyata positif. Jadi ini sangat-sangat, klaster terbaru ini sangat-sangat sulit kita menghindarinya. Kalau dulu kan melalui pilek dulu atau influenza atau apa, kita bisa mungkin bisa lebih berjaga-jaga. Kalau yang sekarang tanpa gejala Pak, itu lebih dahsyat lagi. Sehingga mohon izin kepada Ibu Bapak Guru di sini, kita sama-sama menjaga kesehatan bersama. Terutama kalau ada panas matahari, tripnya mungkin sebatas jam 10 ke bawah, usahakan harus Pak ya. Ibu mungkin dengan kesibukan seperti ini, karena kita dengan adanya OTG ini susah sekali dideteksi, sehingga penyakit itu lebih-lebih dari yang awal kita pertama pandemi ini. Kalau yang kemarin kan ada mungkin tanda-tanda, kalau yang sekarang lupa lebih dahsyat lagi, sehingga mungkin social distancing ini sangat harus dilaksanakan betul. Apa-apa yang di dalam mungkin petunjuk dari pemerintah harus kita laksanakan. Dan mungkin di sini Bapak Kepala dan Ibu Guru juga semua sudah mengetahui, karena di sini ada saya mungkin Bapak Kepala sudah menyampaikan, tolong nanti diisi kepada siswa-siswi agar menyampaikan salah satu mungkin bagian daripada pengamanan tubuh, terutama sekarang yang sedang kita alami adalah ya dengan adanya virus kita seperti ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa mungkin kehikmatan di dalam pelaksanaan ini, walaupun online atau gimana. Mudah-mudahan ada hikmah semua dari apa yang terjadi kepada kita sekarang ini, dan mudah-mudahan dengan adanya teknikal mungkin sekarang lebih canggih lagi ke depan, mungkin murid-murid atau adik-adik kita semua mungkin lebih pintar lagi, lebih menyesuaikan dengan zaman yang sekarang. Jadi mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tolong kepada adik-adikku sekalian, apabila keluar rumah jangan lupa pakai masker, selalu membawa hand sanitizer, kemudian selalu mencuci tangan, dan hindarilah perkumpulan yang tidak perlu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kami waktu. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan ini bukan pertama dan terakhir, bukan the first and the last, namun insya Allah berlanjut mudah-mudahan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah.